Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak Ibu kelas 7, baik dari kelas 7A sampai kelas 7G. Di sini Bu Risma sekarang akan membahas kisi-kisi untuk PTS 2. Tidak terasa ya, waktu itu kita sudah PTS 1, PAS 1, ternyata sekarang kita sudah memasuki PTS atau penilaian tengah semester di semester 2. Oleh karena itu, sekarang Bu Risma mau mengajak kalian untuk mengingat kembali materi-materi yang sudah dipelajari kurang lebih 3 bulan ke belakang, yaitu di semester 2 dan apa sih kisi-kisi untuk PTS 2 ini. Silahkan disimak dengan baik, silahkan diperhatikan dengan baik, boleh juga kalian sambil buka-buka buku paketnya, sambil dibuka juga buku catatannya, nanti ditulis hal-hal yang penting, ditandai juga di buku paket poin-poin pentingnya sehingga nanti mempermudah kalian untuk melakukan belajar sebelum menghadapi PTS 2 IPA di semester ini, gitu. Oke, langsung saja. Seperti yang pernah Bu Risma bahas sebelumnya, bahwa pada semester 2 ini kita akan berfokus pada bab 6 untuk sebelum PTS. Bab 6 itu adalah mengenai sistem organisasi kehidupan. Kita sudah mempelajari dari awal semester 2 bulan Januari sampai, sekarang sebelum PTS mengenai sistem organisasi kehidupan. Oleh karena itu, seperti biasa ya, PTS ada 40 soal pilihan ganda, 15 soalnya adalah fisika, dan 25 soalnya adalah biologi. Nah, untuk materi biologinya sendiri, itu khusus tentang bab 6 saja, mengenai sistem organisasi kehidupan. Kalau di buku paket, berarti bab 6 itu ada di halaman 245 dan latihan ulangannya ada di halaman 265. Nah, langsung saja Bu Risma kepada poin per poin, apa sih yang akan keluar soalnya untuk di PTS 2 kali ini? Baik, di sini akan Bu Risma tuliskan materi PTS 2 IPA Biologi, yaitu bab 6 Sistem Organisasi Kehidupan. Di mana pada sistem organisasi kehidupan itu berarti ada poin-poin, yang pertama yaitu ada sel, lalu ada jaringan, lalu ada organ, dan ada sistem organ, sampai yang terakhir adalah organisme atau individu. Nah, ini merupakan materi utama yang akan keluar yaitu mengenai sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Berarti nanti kita akan bermain di seputar ini nih, dari mulai sel, jaringan, organ, sistem organ, serta organisme. Nanti ketika sel apa saja sih yang akan dibahas, lalu ketika jaringan apa saja, ketika organ apa saja, sistem organ apa saja, dan organisme apa saja akan kita bahas bersama. Bu Risma akan review sedikit dari PowerPoint, lalu setelah itu kita akan latihan untuk mengerjakan, soal menghadapi PTS 2 ini, ya. Ini materi umumnya, boleh silakan kalian catat atau capture, setelah ini akan langsung kita bahas ke PowerPoint ya. Bu Risma akan bahas secara umum, secara singkat, padat, dan jelas, baru setelah itu kita akan latihan soal. Oke. Ini PowerPoint yang pernah Bu Risma bahas mengenai sistem organisasi kehidupan. Anak-anak boleh disimak bersama. Seperti yang Bu Risma katakan di awal, Bu Risma akan jelaskan secara singkat, padat, dan jelas karena ini kita review untuk ulangan PTS karena yang lengkapnya sudah ada di video-video sebelumnya. Oke, di sini ada kalau tentang sel berarti kita akan membahas tentang definisi atau pengertian dari sel, di mana sel itu merupakan unit terkecil penyusun dari suatu makhluk hidup. Pada bagian sel juga kalian akan dihadapkan pada pemahaman perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik.
Sel prokariotik dan sel eukariotik itu dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya membran inti sel. Nah, makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah selnya. Ada makhluk hidup uniseluler, ada makhluk hidup multiseluler. Makhluk hidup uniseluler itu yang bersel tunggal. Contohnya bakteri dan protista, tapi makhluk hidup multiseluler itu yang bersel banyak seperti manusia dan tumbuhan. Setelah ada definisi, setelah ada perbedaan, yang selanjutnya pada sel itu membahas struktur sel. Berarti isinya tentang organel-organel sel, fungsinya, gambarnya, serta perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Lagi-lagi nggak bakal Bu Risma jelasin secara detail ya, karena di video-video sebelumnya sudah dibahas. Jadi di sini secara garis besarnya saja. Ini merupakan struktur dari sel tumbuhan dan ini merupakan struktur dari sel hewan. Ada juga perbedaan yang tadi antara sel prokariotik dan eukariotik ya. Kalau sel prokariotik itu dia tidak memiliki membran inti sel sehingga di sini adanya nukleolit. Sedangkan kalau yang sel eukariotik dia memiliki membran inti sel sehingga inti selnya dibungkus kembali oleh selaput bermembran. Setelah ini Nah, ini secara umum sel itu memiliki membran sel dan protoplasma. Ingat protoplasma itu isi sel di mana ada sitoplasma dan organel sel. Ini sudah tadi Bu Risma katakan bahwa berdasarkan ada tidaknya membran inti sel, sel dibagi jadi dua, ada prokariotik dan ada eukariotik. Sedangkan berdasarkan jumlah sel penyusunnya, makhluk hidup itu ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Kita masuk ke struktur sel di sini, Bu Risma akan ingat-ingat nih, coba kalau struktur sel itu kalian harus tahu gambarnya tuh gimana, dia namanya apa, fungsi utamanya apa. Ini membran sel, pengatur lalu lintas sel, lalu lintas zat yang keluar masuk dari sel maksudnya. Ini merupakan sitoplasma atau cairan sel, di mana dia mengandung berbagai zat yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Karena organel sel itu ada di sini. Ini adalah nukleus atau inti sel. Dia merupakan organel yang berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel. Ini mitokondria. Mitokondria berfungsi dalam proses respirasi atau pernafasan sel untuk menghasilkan energi. Tempatnya adalah di mitokondria. Lalu ini merupakan ribosom. Ingat, ribosom itu fungsinya sebagai pembuatan sintesis protein. Biasanya kalau di gambar selnya hanya kelihatan bintik-bintik kecil ya, di mana ada juga nih yang nempel di retikulum endoplasma. Makanya retikulum endoplasma itu dibagi jadi dua, ada yang halus, ada yang kasar. Kalau yang halus itu tidak ditempeli oleh ribosom. Sedangkan kalau yang kasar itu adalah retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom. RE ini berperan untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Letak retikulum endoplasma itu tepat di samping inti sel. Dan retikulum endoplasma merupakan saluran yang bisa menyambungkan antara inti sel dengan organel-organel yang lainnya. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi ini, berperan untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma tadi, dimodifikasi baru dia disalurkan ke organ lain yang membutuhkan. Ada lisosom. Nah, lisosom ini merupakan organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan, berfungsinya dalam proses pencernaan makanan. Kenapa tumbuhan nggak punya? Waktu itu Bu Risma jelasin, karena tumbuhan mencernanya atau proses pencernaannya melalui proses fotosintesis yang tidak membutuhkan lisosom. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol berperan dalam pembelahan sel. Sentriol juga sama ya, hanya dimiliki oleh sel hewan. Ini vakuola. Vakuola dimiliki oleh dua-duanya, sel hewan dan sel tumbuhan. Vakuola ini kalau di tumbuhan besar, isinya cadangan makanan, tapi kalau sel hewan itu kecil. Nah, apalagi kalau pada protozoa, ada dua vakuolanya, ada vakuola makanan, untuk mencerna makanan, ada vakuola kontraktil yang dia mengatur keseimbangan air di dalam selnya.
Dan ini organel selanjutnya yaitu plastida, di mana di dalamnya ada kloroplas yang mengandung klorofil sehingga ini hanya dimiliki oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Dan ini adalah dinding sel juga hanya dimiliki oleh tumbuhan. Seperti di pembelajaran sebelumnya, Bu Risma sempat bilang kalau manusia dan hewan punya tumbuhan, punya dinding sel, kita nggak bakal bisa bergerak aktif karena selnya kaku ada dindingnya. Jadi dinding sel itu hanya dimiliki oleh sel sel tumbuhan. Sehingga tumbuhan itu bentuknya jadi kaku, pergerakannya pun jadi pasif, tidak aktif seperti kita manusia dan hewan. Ini tabel perbedaannya dapat disimpulkan bahwa hewan itu tidak memiliki kloroplas dan dinding sel, sedangkan tumbuhan tidak memiliki lisosom dan sentriol. Itu tentang sel anak-anak, berarti kalau tentang sel itu ada definisi sel, lalu ada struktur sel, ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, ada juga organel sel, mulai dari nama, fungsi, lalu setelah itu ada juga gambar bentuknya seperti apa. Nah, setelah dari sel, kita lihat nih, ada yang namanya urutan sistem organisasi kehidupan. Kayak kalian nih di dalam kelas aja kan ada wali kelas, ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, sekretaris gitu ya, ada organisasinya. Nah, dalam kehidupan pun ada organisasi kehidupan, di mana dapat diurutkan nih, ini adalah tingkatan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Yang paling sederhana itu adalah sel, kumpulan dari beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Kumpulan beberapa jaringan yang memiliki fungsi yang sama akan membentuk organ. Kumpulan beberapa organ yang memiliki fungsi dan yang menjalankan fungsi yang sama membentuk sistem organ, di mana kumpulan sistem organ akan membentuk organisme atau individu. Jadi kalau kalian diminta nih, misalkan coba urutkan organisasi kehidupan dari yang sederhana sampai yang kompleks. Berarti yang paling sederhana itu sel. Karena sel itu merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Baru setelah sel jaringan, organ, organisme. Tapi kalau dimintanya, coba urutkan tingkatan dari yang paling kompleks sampai yang paling sederhana. Berarti organisme dulu, organisme, sistem organ, jaringan, baru sel gitu. Jangan ketuker ya. Dari yang paling sederhana itu maksudnya strukturnya hanya sederhana. Kalau yang sudah kompleks itu dia strukturnya sudah kompleks, fungsinya juga sudah bermacam-macam. Nah, ini mengenai sel dan urutan sistem organisasi kehidupan. Selanjutnya kita beranjak ke kisi-kisi yang kedua yaitu tentang jaringan. Apa sih yang sudah kita pelajari tentang jaringan? Nah, jaringan itu ada dua yang kita bahas tentang jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Jaringan adalah kumpulan beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama. Yang pertama kita bahas mengenai jaringan tumbuhan, di mana yang jaringan tumbuhan itu terdiri dari jaringan meristem, merupakan jaringan yang bersifat meristematik, yaitu yang eh, terdiri dari sel-sel yang aktif membelah. Jaringan meristem ini terbagi menjadi dua, ada meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer itu dia menyebabkan pertumbuhan tinggi karena adanya di ujung akar atau di ujung batang, sedangkan meristem sekunder itu pertumbuhan lebar karena dia di samping si batang. Yang kedua ada jaringan epidermis, yaitu merupakan jaringan paling luar dari tumbuhan yang berfungsi melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Sedangkan yang ketiga ada jaringan parenkim, yaitu jaringan dasar karena menjadi tempat bagi jaringan lain. Ingat jaringan parenkim ini ada parenkim palisade atau jaringan tiang, ada parenkim spons atau jaringan bunga karang, di mana di dua jaringan tersebut terdapat paling banyak klorofil sebagai tempat fotosintesis. Berarti di daun tepatnya fotosintesis itu terjadi pada jaringan parenkim. Jaringan yang keempat yang dimiliki oleh tumbuhan adalah jaringan penguat.
atau penyokong, karena berfungsi memang untuk menyokong berdirinya tumbuhan. Ada kolenkima dan sklerenkima. Kalau tumbuhan yang masih muda itu, eee, ditopang oleh kolenkima, tetapi ketika tumbuhan itu bertumbuh dewasa dan tua, kolenkima ini akan digantikan oleh sklerenkima. Dan jaringan yang kelima yang dimiliki oleh tumbuhan ada jaringan pengangkut, ada silem dan floem. Silem mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun, sedangkan kalau floem mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini perbedaan penampang melintang dari batang tumbuhan yang dikotil dan monokotil. Letak silem dan floemnya juga berbeda. Silakan dicermati. Ini tadi struktur daun, lapisan-lapisan daun. Di sini tempat terjadinya fotosintesis pada daun yaitu parenkim palisade dan parenkim spons. Ini di mana ada modifikasi dari jaringan epidermis menjadi stomata atau celah atau mulut daun sebagai tempat proses, keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida pada daun. Dan yang selanjutnya adalah jaringan hewan. Jaringan hewan itu terdiri dari jaringan epitelium, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan penyokong. Jaringan epitelium itu berfungsi Jaringan epitelium berfungsi sebagai pelindung tubuh atau organ, pelapis saluran kelenjar, dan penerima rangsangan. Sedangkan jaringan otot itu terdiri dari otot polos, otot jantung, dan otot lurik yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Perbedaannya apa saja? Lalu ada jaringan syaraf, itu tersusun atas sel-sel saraf yang berfungsi menerima dan mengirim rangsang. Dan ada jaringan penyokong atau penguat yang terdiri dari jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan darah, dan jaringan limfa. Nah, kalau di jaringan hewan kemarin kita berfokus pada perbedaan antara otot lurik, polos, dan otot jantung. Diingat-ingat lagi ya perbedaannya nih antara lurik, polos, dan jantung. Bu Risma ulas, kalau otot lurik itu bentuknya panjang dan silindris, inti selnya banyak, terletak di tepi sel, terus dipengaruhi oleh kesadaran, cara kerjanya, dan geraknya itu cepat tetapi cepat lelah. Nama lain dari otot lurik itu adalah otot rangka. Dia adanya di mana kalau otot rangka? Di rangka manusia, berarti di tulang-tulang. Karena tulang itu merupakan alat gerak pasif. Dia nggak bakal bisa gerak kalau nggak ada otot. Karena otot merupakan alat gerak aktif. Nah, kalau otot polos bentuknya gelendong, dia meruncing di ujung seperti yang pernah Bu Risma gambar ya waktu itu. Intinya hanya ada satu di tengah. Nah, otot polos itu adanya di mana? Di organ-organ dalam tubuh kita. Tidak dipengaruhi nih kesadarannya, cara kerjanya tidak dipengaruhi oleh kesadaran. Karena kalau sadar nanti serem ya, seperti yang pernah Bu Risma bahas juga misalkan jantung lagi misalkan lambung lagi bekerja, terus kita minta lambung berhenti dulu dong, istirahat dulu dong, eee, misalkan nanti lagi mencernanya kan tidak pernah. Kita sadar tidak sadar organ dalam kita terus berfungsi sebagaimana mestinya, bekerja sebagaimana mestinya. Dia kerjanya lambat sekali, tapi teratur dan tidak mudah lelah. Ini otot jantung berarti hanya ada di jantung saja kan, ada di jantung, dia bercabang intinya banyak tapi terletaknya di tengah karena otot jantung ini perpaduan ciri-cirinya antara otot lurik dan otot polos. Namanya juga otot jantung, berarti dia hanya terdapat di jantung. Kerjanya juga nggak dipengaruhi kesadaran, kalau dipengaruhi kesadaran nanti kita bilang, "Jantung berhenti dulu dong." Kita bisa menghidup dan mematikan sesuai kehendak kita gitu ya. Cara kerjanya teratur tapi tidak cepat lelah. Nah, jadi kalau untuk di jaringan di hewan itu lebih fokus ke perbedaan antara otot lurik, polos, dan jantung ya. Kalian ingat-ingat fotonya, gambarnya, perbedaannya seperti apa. Ini sel saraf atau neuron.
Nah, itu tentang jaringan. Yang ketiga tentang organ. Organ dan sistem organ sudah dibahas materinya di praktikum. Bu Risma di sini ulang sedikit lagi ya, bahwa sama tadi yang dibahas itu ada organ tumbuhan dan ada organ hewan. Secara umum, organ itu dapat didefinisikan berarti kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Ya, organ pada tumbuhan itu secara umum ada 3, akar, batang, daun. Akar itu sebagai alat penunjang berdirinya tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya, menyerap unsur hara dan menyimpan cadangan makanan. Batang itu menghubungkan antara akar dan daun, menegakkan tubuh tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan. Kalau daun itu dia tempat fotosintesis, penguapan air, dan pertukaran udara. Kalau seperti bunga, buah itu merupakan organ hiasan yang tidak semua tumbuhan punya. Jadi kalau secara umum organ tumbuhan itu akar, batang, dan daun. Sedangkan kalau pada manusia dan hewan itu ada organ luar atau eksternal, ada organ dalam atau organ internal. Organ pada tubuh hewan dan manusia itu mempunyai fungsi khusus seperti lidah, hidung, telinga, mata sebagai organ indera, paru-paru sebagai organ pernafasan, lambung, usus, hati sebagai organ pencernaan, ginjal, kulit, hati, dan paru-paru sebagai organ ekskresi. Di mana kalau organ-organ yang sama fungsinya nih bekerja sama akan membentuk yang namanya sistem organ. Kayak misalkan hidung, terus ada tenggorokan, terus ke paru-paru. Hidung dan paru-paru mempunyai fungsi yang sama. Ketika saling bekerja sama, 2 organ ini membentuk namanya sistem, yaitu sistem organ. Sistem organ pada manusia banyak, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem ekskresi, sistem peredaran darah, sistem syaraf, terus juga ada sistem reproduksi, sistem imun, dan lain-lain. Di mana ketika semua sistem itu berkumpul membentuklah yang namanya organisme atau individu, yaitu diri kita. Nah, seperti itu anak-anak, itu rangkuman materinya, baru nanti kita akan bahas latihan soalnya.